Assalamualaikum Ina warahmatullahi agama wabarakatuh. ina haji kepe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Widya Iswara yang barangkali bersamaan dengan saya berada di lens ini di Zoom link. Yang saya hormati segenap panitia, khususnya sahabat tercinta saya Ali Mas Hudi, yang saya hormati beserta panitia yang lain, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati beserta diklat, guru-guru saya semua, pengawas-pengawas saya yang sungguh sangat luar biasa yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hyang Ida Widiwasa, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertatap muka untuk melaksanakan diklat. Ibu Ni Gusti Ayu Kadek Listiawati. Tidak semua sahabat-sahabat kita bisa ikut acara seperti kita, Pak Suherman. Terlepas karena jaringan yang susah, terlepas pengalaman yang tidak memiliki, sehingga IT itu menjadi sesuatu momok yang luar biasa, sehingga dia tidak bisa mengikuti diklat seperti pagi hari ini. Maka kita harus bersyukur, Pak Lalu Purnawirawan, sehingga kita bisa bertatap muka Pak Dewa Anom pada pagi hari ini bersama kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya orang yang harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak orang yang mengikrarkan diri untuk menjadikan bangsa ini lebih baik, kementerian ini lebih baik. Karena Pak Raden Lalu Muhammad Syawal, tentunya kita tahu bahwa kita berada di sebuah rumah besar yang bernama Kementerian Agama, Ibu Jubaidah. Kenapa saya mengatakan Bapak Ibu sekalian adalah organ penting untuk membesarkan Kementerian Agama? Karena Bapak Ibu sekalian adalah orang yang terpilih, sehingga Tuhan begitu kasih kepada kita, sehingga orang-orang yang semacam kita inilah yang semoga kita nanti ikhlas beramal, sehingga Kementerian Agama menjadi sebuah kementerian yang sangat luar biasa dan besar. Ibu Rusmiati, kita sering mendengar bahwa orang mengatakan bahwa seharusnya Kementerian Agama itu tidak ada. Kenapa mengatakan tidak ada? Orang yang berpikiran begitu itu tentunya dia berkeinginan agar Kementerian Agama itu dibelok-belokkan atau bahkan ditiadakan, sehingga hasrat-hasrat kurang baik itu akan bebas liar luar biasa di Indonesia. Orang mengatakan kenapa Kementerian Agama masih ada, kemudian korupsi juga masih ada, kemerosotan moral juga ada, dekadensi akhlak juga ada. Gitu. Kalau ada orang yang berpendapat begitu, sahabat saya Pak Saiful, maka jawabnya gampang. Ada Kementerian Agama aja kayak begini, apalagi nggak ada Kementerian Agama, gitu Pak Jusnawi. Ini ada Kementerian Agama seperti ini, apalagi nggak ada Kementerian Agama. Bisa orang pergi ke pasar sambil telanjang, begitu Pak Made Rajendra. Maka jawabnya ada Kementerian Agama seperti ini, apalagi tidak ada. Begitu jawabnya Pak Muhsan, kan begitu tentunya kan? Itu orang terbalik. Hanya kepingin menguasai haji, sehingga haji itu bisa diurus oleh swasta, Kementerian Agama dijelek-jelekan. Hanya kepingin ngurusi umroh karena tidak kesampaian, Kementerian Agama dijelek-jelekan. Kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa orang yang berperan di Kementerian Agama, termasuk kita semua yang ada di hadapan saya, Pak Parman, Pak Nyoman Darte, itu kita harus paham bahwa kita ini orang terpilih. Kalau tidak, apa ada kementerian yang diurus itu yang sesuatu yang memang itu menjadi sumber konflik paling utama. Dan itu urusan kita. Nah kalau Kementerian Agama yang ngurusi pendidikan umum gitu aja sudah. Kementerian Agama itu yang diurus sesuatu yang menjadi sumber konflik paling utama. Coba, agama yang berbeda-beda dijadikan satu di sebuah rumah gitu loh. Itu kan sudah jelas yang sumber konflik kok dijadikan satu. Maka Kementerian Agama itu tugasnya sangat berat kan begitu. Lah, orang kalau sudah ngurus agama itu nyawa. Saya yakin sependapat dengan saya, Pak Imade Padma, saya yakin sependapat dengan saya. Coba, kalau orang sudah urusan agama, orang yang Islam nggak sholat sekalipun, tapi kalau yang disentil urusan agama, berangkat kayak ikut jihad gitu. Demikian juga agama yang lain. Militansi agama itu selalu ada di setiap agama apapun. Pak Haji Zulhamdi.
Sehingga urusan kita itu memang sudah urusan yang berat gitu. Wong urusannya tidak bisa ketemu, tapi kok bisa jadi satu rumah Ibu Dian Ekawati. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Maka yang dicari di Kementerian Agama itu bukan bedanya, tapi mempertemukan samanya. Maka sekali lagi Kementerian Agama itu tidak mencari bedanya, Pak. Dewa Gede Brata Tapa. Jadi yang disamakan itu kesamaannya, bukan perbedaannya. Agama yang satu dengan yang lain itu mesti ada perbedaan. Makanya dicari jangan perbedaan dalam agama, Bapak Pasek D. Agus Sudiana. Tapi yang kita cari adalah kita sama-sama orang beragama. Sehingga musuh kita bersama itu adalah mereka yang anti agama. Itu yang paling penting. Maka inilah Kementerian Agama coba. Bapak Ibu sekalian sungguh sangat saya hormati. Apa ada sih orang yang melaksanakan tugas kayak Kementerian Agama? Kalau Kementerian Pendidikan yang biaya operasionalnya dia itu 20% dari anggaran negara, Pak Yenul Arifin. Jadi anggaran negara itu 80%. Yang 20% itu dicomot untuk Kementerian Pendidikan, Pak Haji Mawardi. 20% itu nggak main-main, besarnya luar biasa. Dari 100%, yang 20 khusus diambil untuk pendidikan, Pak Raden Lalu Sirajul Hadi. Coba, kan besar sekali anggarannya. 20%. Nah, 20% itu punya menteri, punya sekjen, Ibu Erni Yusnita, punya sekjen, punya dirjen, punya eselon, komplit mulai 1 sampai urutan ke bawah. Komplit dia punya. Tapi yang diuruskan 1, Bu Yusnita, hanya pendidikan saja. Jadi demikian kompleks itu yang diurus hanya 1. Sementara Kementerian Agama itu ngurus orang lahir sampai orang mati. Kita belum lahir, itu sudah diurus. Orang tua kita ketemu di KUA, Pak Raden Lalu Sirajul Hadi, itu sudah ketemu di KUA, itu sudah diurus artinya oleh Kementerian Agama. Kemudian sampai orang itu meninggal. Dan bahkan Pak Edwin Rohadi, urusan pendidikan juga diurus Kementerian Agama. Kalau Diknas ngurus pendidikan sama. Diknas ngurus mulai TK, Kementerian Agama ngurus mulai Rodutul Atfal sampai perguruan tinggi. IAIN, UIN, STAIN, dan yang diurus pendidikan tinggi yang di bawah Kementerian Agama itu lebih kompleks. Termasuk ke pendidikan Katolik, ke pendidikan Kristen, Hindu, Buddha, itu semua kita wadahi. Dan untuk mencari dosen-dosen itu juga tidak mudah. Tapi kalau yang diurus oleh Kementerian Diknas itu sewarna gitu loh artinya. Saya tidak mengatakan kemudian, oh berarti kalau gitu Kemendiknas itu lebih gampang, Pak. Bukan itu maksud saya. Artinya kita harus betul-betul bekerja keras ketika kita menjadi orang Kementerian Agama. Karena yang diurus kompleks. Jadi ibarat orang jualan, kalau Mendiknas itu lebih spesifik kayak apotek. Khusus Pak Ketut Amaya, dia jual obat sudah. Kalau nyari beras di apotek itu yang beli OON. Karena di situ apotek nggak jual beras. Tapi kalau Kementerian Agama itu kayak supermall. Mulai obat gosok juga ada, minyak angin juga ada, softtek perempuan juga ada, Pak Rupawan. Bahkan sampai peniti juga ada, cukur jenggot juga ada gitu, Pak Marlin. Itulah Kementerian Agama. Cukur jenggot difungsikan untuk nyukur yang lain juga boleh kan gitu. Artinya ini sebuah kenyataan yang ada di Kementerian Agama. Pak Samsul Hadi. Coba ngurusi orang nikah sah atau tidak itu lewat Kementerian Agama. Kemudian kalau ada problematika juga hubungan keluarga, juga keluarga sakinah itu. Kementerian Agama lagi atau balik ke agama lagi. Sukinah atau tidak itu balik ke Kementerian Agama lagi. Kemudian kalau urusan orang mau zakat wakaf juga kembalinya ke haji. Urusan tempat ibadah juga ke haji. Bahkan urusan haji. Urusan umroh, urusan pendidikan itu sendiri, termasuk penentuan kiblat. Sehingga maka Kementerian Agama itu mau puasa juga diributkan, mau hari raya juga diributkan, awal Syawal juga diributkan. Itulah sebuah tugas yang sangat luar biasa. Yang ada di depan saya ada nanda saya yang cukup jelita. Oh maaf, jelita, ganteng lah Mas Sofil ada di sana saya lihat. Jadi ini sebuah kenyataan Pak Zainun yang tidak mudah ngurus Kementerian Agama. Coba. Urusan haji saja Pak Haji Marlin. Haji itu bukan mutlak Pak Zainun, urusan Kementerian Agama bukan mutlak itu.
urusan penerbangannya diurus Kementerian Perhubungan, urusan kesehatannya Kemenkes, urusan diplomasi luar negeri Deplu, urusan penataan macam-macam itu Pemda, dalam hal ini Depdagri, urusan pengamanan adalah tentara Polri. Tapi kalau ada haji terlambat yang dimaki-maki Kementerian Agama, padahal itu urusan Menteri Perhubungan. Ini sebuah fakta. Kalau ada kemudian pemondokan jelek-jelek jauh-jauh macam-macam, itu kan diplomasi luar negeri, tapi yang dijelek-jelekan Kementerian Agama. Maka orang yang tidak tahu kemudian berpikir, Ibu Suryati, Pak Sainun, Pak Sayhun, apa Kementerian Agama itu kerjanya? Justru karena kerjanya luar biasa itu, sehingga kita itu luar biasa. Maka saya bangga dengan panjenengan semua adalah orang yang bernaung di sebuah rumah besar yang bernama Kementerian Agama. Di samping itu Bapak-Ibu sekalian, kalau mencari alat ukur keberhasilan Kementerian Agama, Pak Nyoman Darta, Ibu Eka Wayuningsih, alat ukurnya cukup susah menentukan keberhasilan. Coba, Bu Fatma, Pak Damra, kalau Kementerian Kehutanan cukup diukur berapa kubik pohon yang bisa ditebang tahun ini, itu sudah dilihat eskalasinya, oh naik. Tapi kalau Kementerian Agama yang diurus itu bukan barang mati. Kalau Menteri PU, Pak Ketut Arnaya, itu gampang. Berapa jalan yang sudah dikeraskan, berapa tol yang sudah dibangun, berapa pelabuhan yang sudah ditata, berapa gedung yang sudah diperindah, gampang. Tapi yang dibangun Kementerian Agama bukan pembangunan fisik itu, tapi orang yang membangun bentuk fisik. Sehingga kalau ngatur kambing itu paling gampang. Senyampang kambing dikasih pagar, dikasih rumput yang cukup, air yang penuh, kambing nggak akan kemana-mana. Tapi yang kita urus itu orang yang punya kambing, kadang-kadang tidak mudah, bahkan kadang-kadang mencuri kambing temannya. Ini sesuatu yang susah, urus Kementerian Agama itu. Maka Bu Fatma, saya ketika berhadap muka dengan Bapak Ibu sekalian ini, sekali lagi saya ulang-ulangi, saya akan nggak panjang-panjang yang saya sampaikan. Karena yang saya cari Bu Fatma bukan panjangnya, tapi masuknya. Untuk apa panjang-panjang kalau nggak masuk? Kan begitu kan? Nah, jadi kita lebih mengutamakan masuknya. Nah, kalau panjang nggak masuk kan nggak ada manfaat dan rasanya, kan begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, itulah Kementerian Agama, kementerian yang sungguh sangat luar biasa Pak Haji Suhaidi, kementerian yang tangguh menurut saya. Karena apa? Karena di dalamnya ada Bapak Ibu sekalian orang-orang tangguh sehingga menjadikan Kementerian Agama ini tangguh. Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati. Yang kedua, saya orang yang sangat bangga dengan para pengawas. Karena jangan mimpi ada guru yang hebat tanpa pengawas yang hebat. Jangan ada murid cerdas tanpa adanya pengawas yang cerdas. Kenapa? Karena pengawas inilah sejatinya yang bisa mengarahkan bagaimana guru itu mengajar dengan baik. Pengawas inilah yang bisa mengevaluasi tepat atau tidakkah seorang guru itu melakukan pengajaran di kelas. Seorang pengawas inilah yang bisa menilai bahwa guru ini qualified atau tidak. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Maka saya adalah orang yang sangat bangga dengan para pengawas, dan dengan pengawas yang semakin berdaya dalam artian kemampuan dan jumlahnya juga memenuhi kebutuhan, maka saya yakin pendidikan di Indonesia ini akan semakin baik dan semakin baik. Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati, meskipun mungkin barangkali Bapak Ibu tidak sependapat dengan saya, tapi intinya saya justru ingin menggelitik Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tidak berada di sebuah zona-zona aman Pak Zul Hamdi, tapi terus berpikir bagaimana eksistensi pendidikan kita yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati, ada sebuah kenyataan bahwa kita selama ini itu lebih asik dengan perubahan, maaf saya sambil ya Bapak Ibu sekalian, sambil tanda tangan 1, 2. Kita asik dengan sesuatu yang sifatnya berada di ranah kulit saja. Tapi itu tidak harus kemudian kita selalu berada di ranah kulit. Tapi kulit itu harus ditingkatkan ke dalam adanya perubahan esensi. Kalau kita berada di ranah kulit, maka esensi perubahan itu hanya perubahan tipu-tipu. Perubahan yang sejati adalah perubahan yang bisa merubah dari esensi sebuah pendidikan itu, Bapak Ibu sekalian. Contoh yang paling gampang, kita asik berada di ranah kulit. Contohnya, di lembaga kita, di tahun-tahun yang lalu, itu sering berubah-ubah. Dulu pernah namanya SMA, kemudian diganti SMU, kemudian diganti SMA lagi.
Apakah Bapak alergi dengan itu? Bukan itu. Itu namanya perubahan di ranah kulit. Yang paling penting itu esensi. Ibarat orang, itu hanya dirok dasternya saja yang dirubah-rubah, Ibu Bapak sekalian. Tapi esensi dari karakter perilakunya tetap tidak berubah. Kalau kita merubah dasternya itu paling gampang, Ibu. Ibu Dian Ekawati, saya orang yang tidak tergolong hanya suka perubahan daster. Kalau meskipun dasternya bergonta-ganti warnanya, kadang bunga, kadang buah, macam-macam begitu menariknya, tapi kalau dalamnya sama, bagi saya nggak ada gunanya. Lebih baik saya dasternya biasa-biasa, tapi dalamnya bagus. Menurut saya begitu. Sehingga orang selalu ribut daster, pada esensinya sama. Kenapa kita ribut dulu SMA, ganti SMU? Terus kemudian Bapak mungkin bertanya kepada saya, Bapak Imade Padma, kenapa Bapak kemudian itu menjadi bahasan? Oh, penting harus dibahas. Karena apa? Karena kita itu kalau labelnya saja yang dirubah, uang negara juga keluar banyak, manfaatnya tidak terasa. Contoh, ketika dari SMA diganti SMU, itu berapa triliun uang yang hilang? Mulai dari papan nama sekolah harus diganti, kop-kop surat harus diganti, kemudian kebutuhan-kebutuhan stempel macam-macam harus diganti. Karena apa? Karena itu semua tidak cocok dengan nomenklatur yang baru, sehingga diganti semua dari dari SMA menjadi SMU. Tapi hakikatnya kan dalamnya sama, gitu-gitu aja. Yang paling penting itu merubah bagian yang paling dalam itu, sehingga pendidikan ini betul-betul berubah. Kita nggak ganti papan nama doang. Belum lagi ketika dari SMP menjadi SLTP, SLTP SMP lagi, itu stempel juga ganti, kertas juga ganti, kop juga ganti, papan nama sekolah juga ganti, atribut sekolah juga ganti. Apalagi kita yang kadang-kadang maunya baik, tapi kita agak bingung, Ibu Gusti Ayu Kadek Listiawati. Contoh ketika saya tanya pada anak didik kita, kelas berapa, Nak? Kelas 11. Kita bingung mikir, kelas 11 itu kelas berapa ya? Jadi kita ribut itu. Apakah itu enggak baik, Pak? Baik, tapi menurut saya itu kan tidak esensial menurut saya. Dulu kan gampang, kelas 3 SMP, kelas 2 SMP gitu. Sekarang kan bingung. Sama zaman saya dulu. Orang bertanya kepada saya, kamu sekolah mana? Tanya pada saya. Saya akan jawab STM. Gitu. Kalau sekarang kan nggak ada SMK. SMK bingung juga. Jurusan apa? Mesin. Oh enggak, boga Pak. Kan. Kalau dulu kan jelas SMK ya SMK, SEMEA ya SEMEA, kan begitu. Sehingga gampang banget dikenal kan gitu. Nah, kemudian jurusan boga dan lain-lain juga memiliki jurusan sendiri-sendiri. Artinya saya tidak menyalahkan itu, tapi kita itu gampang gatel. Pak Raden Haji lalu Muhammad Syawal, kita itu gatel dengan sesuatu yang kecil-kecil. Apa Jepang sekarang metodenya diganti gini, metode dan kurikulumnya begini, kita selalu ganti-ganti. Maka kalau ganti menteri, kok nggak ganti kurikulum, kayak dianggap deso, kan begitu. Padahal di luar negeri, kurikulum dari dulu itu ya begitu. Saya konsultasi pada teman-teman sekolah saya yang kuliah di Berkeley, di Massachusetts, di McGill, itu ngomong. Di sana itu yang namanya kurikulum ya dari dulu ya begitu. Sini itu pokoknya, ganti menteri kok gak ganti kurikulum gitu. Gak gue banget. Dan kita akhirnya diganti. Padahal kurikulum kemarin belum dikuasai, ganti kurikulum baru. Ketika kurikulum baru itu diikuti, maka ikutannya banyak. Tata penilaiannya juga berbeda, indikator-indikatornya juga berbeda, kemudian metode penyampaiannya juga berbeda. Kemudian orang yang kemudian, pokoknya kurikulum harus diperbarui. Kalau kurikulum tidak diperbarui, itu orangnya nggak akan pintar. Loh itu sebenarnya boleh-boleh saja orang berpendapat begitu. Tapi siapa yang menjamin kalau kurikulum terus diganti-ganti orangnya pintar? Wong pendiri negara kita itu Bung Karno, Bung Hatta itu sekolah dengan kurikulum yang seadanya dulu kok. Dan bapak-bapak kita yang berjuang untuk negeri kita itu juga berjuang dengan cara kurikulum yang lama-lama itu juga nggak apa-apa kok kan begitu. Artinya kita itu jangan-jangan loh ya, kita itu sibuk terus kayak kucing dikasih mainan sama orang lain. Jadi sibuk hanya bermain-main di situ. Menguasai ini belum datang lagi kurikulum baru, ini belum datang lagi menguasai yang baru lagi. Sehingga kapan kita bisa sempurna? Yang terjadi akhirnya guru belajar untuk dirinya sendiri terus. Sehingga muridnya diabaikan.
Apa gurunya salah? Saya sama sekali tidak mengatakan gurunya salah. Guru itu harus menyelamatkan nasibnya juga. Harus bikin laporan, portofolio, macam-macam. Harus dipenuhi semua itu. Akhirnya daripada nanti nasibnya yang celaka, ya akhirnya muridnya dikorbankan begitu saja. Kalau dari dulu guru itu kan dulu zaman dulu. Dia bagaimana transfer knowledge-nya bagus. Muridnya nilainya bagus. Jadi guru itu tidak jadi murid. Sekarang itu kan guru jadi murid. Dikejar-kejar terus, ini harus dipenuhi, ini laporan ini harus gini. Akhirnya guru saling pinjam, kamu punya enggak ini? Nanti saya fotokopi ya, saya jiplak ya, biar nanti saya ganti nama ya, biar enggak repot saya ya. Apa gurunya salah? Saya sedikit pun enggak menyalahkan guru sama sekali. Karena beban yang diberikan guru itu justru tidak untuk mencerdaskan muridnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dan itu enggak salah. Dan kalau nggak dipenuhi saya salah. Sertifikasi saya gimana? Kalau guru loh ya, kalau pengawas kan mbahnya guru, lebih pintar dari guru. Gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab Bapak. Maka saya Ibu, nih Gusti Ayu Kadek Listiawati, saya orang bangga dengan pengawas. Tidak ada akan guru hebat ketika pengawasnya nggak hebat. Tidak akan muncul guru yang pintar ketika pengawasnya tidak cerdas. Kementerian Agama itu top leader di kantor, itu kalau dia tidak basicnya guru, dia kan seremonial saja. Bagaimana mencerdaskan guru? Nggak ngerti kepala Kemenak itu. Kecuali kalau Kemenak itu basicnya kayak Pak Suherman gitu, mantan guru, mantan itu baru jadi pengawas, dia ngerti. KD-nya apa aja nggak ngerti kadang-kadang. Karena apa? Mereka belum pernah menjadi guru, kan begitu kan? Nah, bisanya kan dia manajerial umum saja. Dan kenapa kok ini penting? Karena tidak akan bangsa ini bermarwah, bangsa ini akan hebat. Ketika anak didik yang akan datang ini nggak hebat. Karena melihat sebuah bangsa jangan dilihat sekarang. Tapi lihat anak didiknya sekarang ini, baru bisa diprediksi tahun sekian Indonesia akan menjadi negara seperti ini. Cukup dilihat bagaimana anak didik kita sekarang ini. Kan begitu menurut saya. Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati. Yang kedua saya menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian adalah orang saya banggakan. Dan Bapak Ibu sekalian adalah membantu tugas kami untuk mencerdaskan guru-guru tercinta, dan Pak Jusnawing mencerdaskan guru-guru itu tidak lain adalah mencerdaskan anak didiknya. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak pernah lepas selain dia mencerdaskan akalnya, tapi tolong ditajamkan kolbunya Bapak Ibu sekalian. Karena tidak jarang anak itu cerdasnya luar biasa akan menjadi benalu sosial, bahkan menjadi musuhnya negara. Cerdasnya luar biasa, tapi kolbunya tidak tajam. Dia tidak saja menjadi benalu sosial, tapi jadi musuhnya negara. Kenapa kok begitu? Kita sudah sekarang nggak usah ngomong orang pinter di Indonesia. Orang Indonesia itu sekarang pinter-pinter dibandingkan dulu. Zaman Indonesia ini diproklamirkan, insinyur yang dimiliki seangkatan Bung Karno hanya 2. 1 insinyur Soekarno, 2 insinyur Roseno, hanya 2 saja. Se-Indonesia insinyur hanya 2 waktu itu. Loh, masa ada kuliah kok yang mahasiswanya hanya 2, Pak. Artinya yang pribumi, bumi putra itu hanya 2. Yang lain tuh ya Cina, ya Belanda, begitu. Sehingga insinyur Indonesia punya 2. Insinyur Soekarno sama insinyur Roseno, hanya 2. Itu aja. Sekarang yang namanya insinyur, mau minta berapa kita sekarang? Wong ASN aja dibutuhkan 7 aja, yang daftar 700, kan begitu. Artinya berarti sudah melimpah ruah kita itu. Maka saya sisipkan kepada panjenengan, sahabat saya Pak Made Rajendra, bahwa mencerdaskan akal saja itu sekarang tidak cukup, tapi menajamkan kolbunya. Kenapa kok begitu? Karena Bapak Ibu sekalian, bangsa ini tidak akan kokoh berdiri ketika orang itu hanya berdasarkan kepintarannya saja. Negeri ini didirikan hanya orang pintar, didirikan orang pintar dan orang ikhlas. Ikhlas itu ada di hati, Bapak Ibu sekalian. Soekarno hanya seorang S1, Bung Hatta seorang dokter Andes, Jenderal Sudirman tidak kuliah, kan begitu. Dan yang lain-lain jarang sekali yang kuliah. Gitu. Tapi karena betul-betul memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang jenius, kemudian kolbunya, hatinya yang begitu bagus, sehingga negara ini bisa merdeka. Bahkan saya orang yang nggak bisa bayangkan, andikan negara ini dimerdekakan zaman sekarang, saya yakin nggak akan merdeka negeri ini. Karena centang perenang, tarik-menarik, saling mengolok, ceblong dan kampret sampai hari ini nggak selesai-selesai. Coba kalau negeri ini diproklamirkan sekarang, mesti dikudeta, mesti dikritisi, diolok-olok. Kenapa kok ketika memproklamasikan itu bacanya itu, kenapa kok benderanya itu, kenapa kok basunya itu, akhirnya nggak jadi merdeka kita. Untungnya kok kita itu merdeka tahun 45. Kok sekarang nggak merdeka Indonesia ini, jelas. Maka
Saya orang yang menitipkan sekali lagi 3 kali saya sampaikan, tidak cukup mencerdaskan anak didik kita, tapi menajamkan kolbunya, artinya batinnya. Kenapa? Karena orang yang bisa berhasil melaksanakan apa yang ia lakukan, dari penelitian mengatakan bahwa orang yang sukses didukung oleh karena akalnya itu hanya 20%. Orang yang cerdas diukur karena kemantapan jiwa dan kesabarannya itu 80%. Kan jauh banget. Jadi orang yang sukses sehingga menjadi pejabat, menjadi pengusaha, menjadi politisi, menjadi eksekutif, menjadi legislatif, menjadi yudikatif yang berhasil, itu didukung oleh kecerdasannya hanya 20%. Tapi orang yang berhasil didukung ketika memimpin, ketika berkarya dengan 80% itu didukung oleh kesabarannya. Kadang-kadang kita kok menganggap kok begitu jomplang perbandingannya 80 dengan 20. Tapi faktanya cukup gampang, Bapak Ibu sekalian, cukup kita lihat bahwa ketika melihat seorang pedagang bakso saja, itu tidak ada pedagang bakso memiliki gerai yang cukup besar, ruko tingkat, kemudian sangat indah sekali, minimalis. Tidak ujuk-ujuk serta-merta. Saya yakin Pak Parman sama dengan saya. Nggak ada orang itu langsung pembebasan tanah, kita bangun tinggi, saya akan membuat mall bakso. Nggak ada. Dia berangkat dari didorong pakai gerobak, dari kampung ke kampung, peminatnya banyak, pelanggannya suka, akhirnya meningkat, rombongnya, gerobaknya agak gede. Karena jalan terus, akhirnya semakin terkenal, akhirnya dia yang diam, penjualnya yang datang, warungnya dikasih atap. Ketika warungnya dikasih atap, penjualnya itu semakin laris, pembelinya semakin banyak, nggak cukup, akhirnya ngontrak warung permanen. Ketika warung itu dikontrak permanen, kemudian pelanggannya semakin luar biasa, akhirnya beli tanah. Akhirnya tanah itu dibangun menjadi tempat kedai bakso yang cukup terkenal. Itu kan karena kesabaran. Coba kalau dia nggak sabar mendorong ke sana kemari, kehujanan, kepanasan, dia nggak akan menjadi bos bakso yang sangat besar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, maka benar ketika orang mengatakan bahwa jangan andalkan akal saja, tapi kemantapan jiwa, kesabaran itu penting. Maka saya yakin Bapak Ibu sekalian juga kedua-duanya itu dilakukan. Saya yakin Pak Dewa Gede Bratatapa juga melakukan itu semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, kemantapan jiwa itu penting, kesabaran itu penting, mengiringi dari cerdasnya seseorang. Karena Bapak, kalau orang itu cerdas tapi tidak memiliki bagaimana akhlak yang baik, dia akan menjadi pengganggu negara. Kalau orang mencuri, orangnya tidak pintar, Pak D. Agus Sudianta, dia kalau mencuri pohon jati, paling dipotong satu, kemudian dipikul, dibawa pulang. Itu pun kadang-kadang ketangkap karena berat pohon jati itu. Tapi kalau orang pintar, Pak Zulhamdi, nggak usah motong pohon, tapi sekian hektar akan beralih menjadi miliknya, karena orangnya pintar. Sehingga saya sisipkan itu. Coba kita lihat. Indonesia ini negeri yang sangat luar biasa. Kalau yang saya sampaikan ini kemudian kita abe begitu saja, negara yang melimpah ruah, subur, makmur, luar biasa, akan menjadi jarahan orang lain, Pak Haji Mawardi. Orangnya pinter-pinter, tapi pinternya dia tidak berakhlak. Kemudian dia akan disuntik, diinjeksi oleh orang lain. Kemudian akan justru mencerdaskan anak, tapi justru anti terhadap negara, asosial, tidak peduli terhadap sesama. Maka negara yang cukup luar biasa ini akan menjadi jarahan bangsa yang lain, Bapak Ibu sekalian. Maka saya titipkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa terorisme itu ada di semua agama. Radikalisme itu ada di semua agama. Kebetulan mayoritas Indonesia itu Islam, maka yang terkenal radikal dan teroris itu umat Islam. Tapi kalau kita berada di negara yang mayoritas agama itu, maka yang dianggap radikal itu adalah agama itu. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat di Indonesia, orang mesti mengatakan, itu banyak pencopet, banyak pencoleng itu dari kalangan umat Islam. Iya, karena di Indonesia. Tapi kalau kita di Bali, beda loh Pak Mawardi. Yang pencopet, pencoleng bukan umat Islam, kan begitu. Kalau kita di Amerika, beda lagi. Yang menjadi pencopet, pencoleng, maling bukan umat Islam, tapi umat agama yang lain. Demikian juga di Filipina, kan begitu. Artinya, mari kita menggunakan metode pendekatan lain, yakni dengan ada yang pendekatan itu melengkapi pendekatan yang sudah ada. Anak didik kita cerdaskan akalnya, tapi kita tajamkan kolbunya dengan harapan supaya akhlaknya,
akhlak yang bagus, akhlak yang tinggi, sehingga bangsa ini akan semakin sejahtera. Percuma, Pak, kita itu orangnya pintar-pintar, tapi kalau kecintaan terhadap negara tidak ada, menyelamatkan negara tidak ada, akan dijual negara ini, digadekan kepada orang lain. Maka, saya mohon, jangankan muridnya, kadang-kadang gurunya juga ada yang tidak paham apa tugasnya dia. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang guru, kemudian dia malah mengompori muridnya untuk dia tidak bangga terhadap Republik ini. Padahal gurunya sendiri memang sudah terpapar oleh ideologi-ideologi yang lain. Ini akan berbahaya, maka saya mohon Pak Pengawas untuk betul-betul mengawasi. Tidak ada ideologi yang lain di Republik ini selain ideologi Pancasila. Itu yang paling penting. Kenapa kok kemudian Pancasila? Karena satu-satunya cara untuk menyatukan Indonesia ya Pancasila. Karena kita tidak kayak Saudi, kita tidak kayak Amerika, kita tidak kayak Italia, yang semua itu mayoritas. Ketika di Saudi mayoritas Islam, ketika di India mayoritas Hindu, ketika kita berada di Italia mayoritas Katolik, ketika di Belanda mayoritas Kristen, kan tidak begitu Pak Samsul Hadi. Karena kita tidak memiliki mayoritas tunggal. Maka Pancasila itu adalah satu-satunya pengikat di antara kita. Maka jangan ada sedikit pun anak semakin cerdas kemudian anti terhadap Pancasila. Kalau ini terjadi Bapak-Ibu sekalian, maka leluhur kita, apalagi ini di suasana 17 Agustus, akan menangis ketika kita diwarisi sebuah negara yang sangat besar ini, kemudian untuk menyatukan saja tidak bisa. Untuk mempertahankan saja tidak bisa. Majunya Jepang tidak saja karena orangnya pintar, tapi dia paham terhadap Bushido itu penting. Jadi kemuliaan Jepang itu penting. Maka Jepang maju luar biasa. Jerman itu tidak saja di samping karena orangnya pinter, tapi ada sebuah pendapat Pak Samsul Hadi, Jerman über alles. Karena mereka bangga dengan Jermannya. Sekarang di Indonesia justru aneh, orang tidak bangga dengan Indonesia. Ketika dia beragama tertentu, dia malah bangga dengan bangsa yang lain. Jangan kemudian kita itu orang Hindu, itu merasa Anda orang India. Saya itu orang Indonesia yang beragama Hindu. Sama dengan kita yang beragama Islam. Jangan Anda itu merasa orang Arab. Saya itu orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi itu yang paling penting. Demikian juga yang Katolik, yang Kristen, yang Konghucu. Yang Konghucu Anda jangan merasa orang Cina. Saya itu orang Indonesia yang beragama Konghucu. Soal Konghucu dari Cina, iya. Islam juga dari Arab. Kristen dari Yerusalem dikembangkan di Italia. Nah, kemudian Hindu juga jangan merasa saya orang India, tapi saya orang Indonesia yang beragama Hindu, orang Indonesia yang beragama Islam, Pak Damra, orang Indonesia yang beragama Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini berkali-kali saya sampaikan, jangan harap negara ini bisa sejahtera ketika kita sudah pintar, tapi tidak ngerti hakikat kepintaran kita itu untuk apa. Sama dengan orang berebut jadi pemimpin. Kalau kita tahu bahwa pemimpin itu susahnya luar biasa, tidak akan orang berebut menjadi pemimpin sampai saling membenci dalam waktu yang cukup lama. Yang unik lagi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita itu nggak paham. Ada guru ikut libat dalam hal politik, saling dukung-mendukung. Misalkan guru yang seharusnya memberikan pencerahan, kecerdasan anak bangsa malah aktif dukung-mendukung. Dan mendukungnya sangat-sangat luar biasa, sangat vulgar. Maka ketika 01, 02 naik, ada sesama guru saling tidak menyapa karena beda dukungan. Wong Anda bukan jurkam, kenapa kok Anda larut di dalamnya? Dan yang lebih tolol lagi ketika 01, 02 selesai pemilihan, 01, 02 menjadi satu, yang satu presiden, satu jadi menteri, yang dukung sampai hari ini nggak nyapa. Ibu sekalian, akhirnya saya menitipkan yang pertama, Bapak Ibu sekalian adalah orang yang saya banggakan, betul-betul bisa mensupervisi para guru-guru, bagaimana dia bisa mengajarkan ilmunya dengan baik, dan jangan lupa esensi ilmu itu adalah untuk kemajuan negara. Esensi ilmu kemaslahatan bersama. Tidak semakin anak belajar anti terhadap negara. Karena kalau ini terjadi, maka pendidikan ini kontraproduktif, karena justru akan merongrong eksistensi. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, karena jaringan belum sempurna,
Sehingga saya belum menginginkan ada tanya jawab di antara Bapak Ibu sekalian dengan saya. Semoga corona ini cepat selesai, sehingga kita akan berlangsung secara tatap muka, jauh, sehingga kita bisa berjumpa secara fisik, saling bertanya, saling berjabat tangan. Tentunya ketika corona sudah tiada. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, ada WI, Mas Sofil, Pak Ali, yang memfasilitasi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya barangkali ada ucapan-ucapan saya yang kurang halus, mengakui memang saya bukan makhluk halus, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Om Santi Santi Om. Santi Santi Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.